Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan li Rabbi khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmati jahli wa dayajiri. Alhamdulillahilladzi bi 'abdihi mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jama'ana Allah fi hadzal majma'il karim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah al-imam al-habib Ahmad bin Zain al-Harushi fi kitab Risalatul Jami'ah. Sampailah kita di dalam masalah bab tentang haji. Sedikit yang ingin saya sampaikan, bahwasanya haji ini dijelaskan dengan sebagaimanapun detailnya, sebagaimanapun kita memperincinya, tetapi kalau tidak mempraktekkan sendiri pasti akan bingung. Untuk mengambil daripada berkah, saya akan membacakan daripada matan masalah haji. Qala radhiyallahu ta'ala anhu al-hajj wa amma al-hajj wa huwa al-khamis arkanul islam fa huwa fardun 'ala kulli muslim mukallafin hurrin wa kadha umrah fi umri marratan bi shartin istita'ah wa hiya an yamlik man yahtaj ilayhi fi safarihi ila al-hajj dhahaban wa iyaban wa nafaqatan min talzamuhu nafaqatuhu ila ruju'ihi. Dikatakan dalam haji sini bahwasanya ini suatu kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam arkanul Islam yang kelima. Fa huwa fardun 'alal kulli muslim. Ini merupakan suatu kewajiban yang telah Allah tentukan bagi orang-orang yang mukallaf, orang yang mengerti kanan dan kiri, maknanya sehat daripada pemikirannya, wa hurrin, dia juga bukan budak, orang yang merdeka, bukan dalam keadaan dijajah. Wa kadza umrah fi umrih maratan. Wajibnya haji dan umrah itu cuma satu kali, enggak ada dua atau tiga kali. Bisa istita'ah wa hiya an yamlik. Wajibnya haji itu orang yang memiliki man yahtaj ilaihi fi safari. Dia memiliki bekal ketika dia berangkat, dan dia memiliki bekal ketika dalam perjalanan, memiliki bekal juga ketika dia pulang. Jadi orang yang wajib haji itu secara fisik dia wajib kapan? Ketika dia kuat jasmaninya, kuat ekonominya. Kuat ekonomi yang dimaksud di sini adalah ada bekal untuk berangkat, ada bekal untuk pulang. Tidak sampai di situ. Wa nafaqah min talzamuhu nafaqatuhu ila ruju'ihi. Dan dia juga menafkahi orang-orang yang dia tinggalkan. Kalau dia punya anak istri, dia harus menafkahi daripada anak istri tersebut. Kalau zaman dahulu haji 4 bulan 6 bulan. Jadi kita harus meninggalkan makanan 6 bulan baru kita boleh haji. Kalau sekarang kan bisa 40 hari, cepat. Wa amalul hajj thalatha asya' arkanul wajibah wa sunnah. Dalam haji ini ada 3 hukum. Ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunnah. Dan dikatakan wal arkanul khamsatun, dan rukun-rukun haji di situ ada 5. Ihram wa niyah ad-dukhul fil hajj wal umrah istajabu an yaqulu ma'a dhalik wa nawaitul hajj al umrah wa ahramtu billahi ta'ala. Jadi tidak akan berpanjang-panjang di sini. Ya wis, mudah-mudahan bisa diparingi berangkat haji ngoten mawon ya. Maka kita sampai di dalam bab faslun fil adab minhan hifdzul qalbi. Ini yang paling penting. Masalah tentang akhlak, masalah adab, minha hifdzul qalbi. Yang paling penting di dalam kehidupan kita, di dalam tubuh kita ini adalah hati.
Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanduru ila qulubikum wa niyatikum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah melihat jasad kita, tidak pernah melihat baju kita, tidak pernah melihat saya itu dari ras mana, dari suku mana, cucunya siapa, putune kiai, putune orang siapapun, tidak pernah dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari bentuk fisiknya, dari bentuk rasnya, tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala walakin yanduru ila qulubikum wa niyatikum. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati dan niat kita bagaimana kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan salah satu bentuk orang yang beradab, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala minha hifdzul qalb, yaitu orang yang bisa menjaga hati. Ini kita sopan santun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sopan santun kita kepada manusia, kita tidak menggunakan lisan untuk menyakiti mereka, kita tidak menggunakan daripada apa yang kita punya untuk merugikan mereka. Kepandaian kita tidak gunakan untuk menipu mereka. Tetapi di sini masalah hati, adab hati, akhlak hati, sopan santun hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjaga hati wal jawarih minal ma'asi, menjaga hati kita dan anggota tubuh kita dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun 'ala kulli muslim. Menjaga hati bagi setiap orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah suatu kewajiban, wajib jaga hati atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadza hifdzul a'dha'i sab'ah fardhun 'ainin 'ala kulli muslim. Di samping kita menjaga daripada kebersihan hati, adab sopan santun hati, juga kita harus menjaga daripada tujuh anggota tubuh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Famin ma'asil qalb, dikatakan bagaimana sih dikatakan hati itu kok bisa bermaksiat? Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya beliau menjelaskan masalah hati ini dijelaskan dalam satu kitab, satu Al-Quran gitu Pak, 3 di dalam kitab Ihya Ulumuddin cetakan Beirut. Itu ada 4 mujallad. Ada masalah satu bab muamalah, ada bab masalah muhlikat munjiat, tentang masalah hifdzul qalb, masalah hati ini ada di juz 3. Itu diperinci oleh Al-Imam Al-Ghazali sampai satu Al-Quran tebalnya. Itu tentang bagaimana penyakit-penyakit hati, tentang bagaimana berbahayanya hati. Sebab orang punya penyakit apapun tidak akan membuat orang tersebut akan su'ul khatimah. Penyakit sedahsyat apapun, dia mau kena penyakit ini, kena penyakit itu, tidak mungkin penyakit tersebut membuat dia su'ul khatimah. Tetapi kalau orang sudah terkena penyakit hati, hatinya berkarat, hatinya penuh prasangka buruk, hatinya penuh dengan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, ini berbahaya. Efeknya bisa mati, su'ul khatimah. Makanya rumah sakit hati itu harusnya lebih besar daripada rumah sakit jasad ya. Kalau rumah sakit jasad besar, pakai lift segala macam, tapi rumah sakit hati ini harus kita makmurkan, yaitu majelis ta'limnya Nabi Muhammad SAW. Dikatakan maksiatnya hati yang pertama ini adalah sakfillah, ragu-ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Definisi ragu-ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini orang berbeda-beda kadarnya. Kalau kita mau tahu, ragu-ragu kepada Allah ini kadang-kadang manusia ini ragu atas pembalasannya Allah, atau ragu Allah ini tidak bisa menepati janjinya, atau mungkin ragu atas keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hal yang ingin kami garis bawahi, ragu-ragu kita kepada Allah ini yang paling gampang untuk kita mengukur yang ada di dalam tubuh kita masalah sedekah. Sedekah itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau sedekah 1 rupiah, maka engkau akan dikembalikan oleh Allah 10 kali lipat. Jadi matematikanya Allah sama kita berbeda. Kalau kita punya harta 10, dikurangi 1 jadi 9.
Kalau Allah tidak matematikanya, kita punya harta 10 dikurangi 1 jadi 19. Kalau kita punya harta 10, kita sedekahkan 10 jadi 100. Tapi kalau kita kan beda, 10 kurangi 10 0. Kalau Allah 10 kurangi 10 menjadi 100. Berbeda matematikanya Allah dengan kita. Ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita punya kartu ATM ya. Kita punya kartu ATM, kita masukkan uang tersebut ke dalam ATM. Kita yakin ATM tersebut sewaktu-waktu kalau kita butuhkan bisa kita ambil atau tidak? Yakin. Apakah ada orang yang naruh duit di bank terus ragu-ragu? Nah ada. Ragu-ragu loh kaiso, yang ini tidak mungkin. Tapi bagaimana jika seseorang menaruh daripada amal baik, amal jariah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini tolak ukur kita. Tolak ukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Imam Al-Habib Husain bin Thahir beliau mengatakan, engkau ini mengerti sebetulnya kedudukannya Allah ini seberapa. Bagaimana caranya? Yaitu bagaimana engkau memposisikan Allah di dalam hatimu. Jika engkau memposisikan Allah nomor 1 di dalam hatimu, maka engkau akan diposisikan nomor 1 oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung. Jadi kadang-kadang kita ini menjaga sholat sama menjaga mobil lebih menjaga mobil. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Kalau mobilnya hujan. Tapi kalau sholat, kemudian ibu-ibu pas kumbah-umbah, Allahu Akbar dan kayak luwe melayu ngure. Nah, di sini kita bisa melihat tolak ukur daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya ceritakan demikian? Kita tidak akan bisa membandingkan bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita, sehingga kita tidak akan bisa menukar apapun bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada satupun di antara kita yang bisa memenuhi haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di antara kita yang bisa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana? Kita sandarkan segala apapun yang kita miliki dengan rahmatnya dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal aman min makrillah. Salah satu kemaksiatannya hati ini, kita merasa aman dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksiat. Orang-orang munafik itu seperti itu. Ketika mereka melihat atau melakukan suatu kemaksiatan, seperti lalat yang menghinggap di wajahnya, ditampil begitu. Ini orang-orang yang aman min makrillah, merasa aman daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada efek penyesalan atas perbuatan maksiat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hatinya ada keimanan, ibarat seperti di atasnya itu ada benda yang besar yang sewaktu-waktu akan menjatuhi dia. Itu orang kalau habis maksiat seperti itu, dia lihat atas, bingung, menyesal, hati-hati, was-was. Ini orang-orang yang memang hatinya penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah dia melakukan kemaksiatan atau setelah dia melakukan kekhilafan kepada Allah. Khawatir dia, ini kalau jatuh bisa mati nih. Ini kalau jatuh bisa hancur tubuh saya. Terus was-was seperti itu. Karena apa? Di dalam hatinya penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan juga wal kunut min rahmatillah. Jangan sampai seseorang itu dia berputus asa atas rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari model potongan-potongan gue hapus karena diampuni. Nah, ini lebih dosa lagi. Min akbaril kabair. Daripada dosa yang paling besar, engkau berputus asa atas rahmatnya Allah. Aku gak diampuni. Bisa aku tahu ini, senemisan. Nah, ini orang-orang yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia berputus asa. Inti daripada semua ini ada yang namanya roja, ada yang namanya khauf. Roja itu kapan? Ketika mengembalikan segala sesuatu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan khauf adalah takut untuk tidak melakukan perbuatan itu kembali. Di dalam seseorang ketika menyikapi sesuatu, ini harus sesuai dengan kebutuhannya. Ada orang yang khauf, udah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak perlu kita takut-takuti. Sampai wis maksiat, wis ngene terus piye? Wis neraka sampeyan. Terus piye carane? Wis terus wis nikmat-nikmati dunia ini. Salah.
memberikannya salah, tapi berikan mereka harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang bertaubat, mencintai hamba-hambanya seperti ibarat ketika engkau melihat ada seseorang yang dahaga di tengah padang pasir yang sangat dahaga dan dilihat di situ ada air yang dingin. Bagaimana senangnya orang tersebut? Sangat senang. Dia sudah mau mati melihat air yang dingin yang jernih diminum di saat yang dahaga tersebut. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala lebih senang ketika melihat hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang yang meminum air yang dalam keadaan dahaga tadi. Allah itu begitu cinta kepada hambanya yang bertaubat. Fayataqabbal sayi'atihi 'anil hasanat, sampai oleh Allah Subhanahu wa taala dirubah sayi'ah, keburukan seseorang itu ketika dia bertaubat tidak dihilangkan oleh Allah. Ada orang datang membawa bergunung-gunung dosa, ketika dia bertaubat bukan dihilangkan dosanya sama Allah, ya, bukan dihilangkan tapi diganti, dirubah. Ini kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ahlul maksiat itu, orang kalau sudah kali bertop daripada orang senang maksiat betul, ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang memang benar-benar dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia bertaubat maka diganti dengan suatu kebaikan. Ketika diganti dengan suatu kebaikan, maka orang tadi biasanya langsung bertaubat dan dia langsung mendapati kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia punya modal daripada keburukannya tadi. Ketika dia punya modal keburukan, diganti dengan suatu amalan ibadah, makomnya langsung tinggi di depan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, jangan sekali-kali engkau kembali di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sulit untuk kembali lagi. Orang kalau sudah bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah dan dia mengulangi dosa yang sama, maka ini susah sekali. Biasanya sudah terkunci daripada pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai, jika kita melihat saudara teman kita dia butuh minuman, yaitu dia butuh pemasukan atas harapan kepada Allah, maka kasih dia minuman atau kasih harapan tadi. Contoh ini. Begitu juga dengan teman kita yang lapar, maknanya lapar, dia sudah putus asa, dia sudah tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kasih tahu, innallaha as-sadidul iqab. Allah itu Maha mengadab. Fantasi kita bagaimana tidak akan bisa menyambung atau melihat bagaimana kekejaman Allah, sadisnya Allah ketika menyiksa hambanya. Jadi Allah itu Maha dahsyat ketika menyiksa. Kalau ada orang menyiksa kejam sekali, kita nggak akan mampu bagaimana memfantasikan siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Wa takabbur ala ibadillah. Salah satu kemaksiatan ini kita merasa lebih mulia daripada orang lain. Takabbur ala ibadillah. Wa riya' wal 'ujub bi ta'atillah. Dan merasa mulia daripada orang lain. Sering kami ceritakan, ada seseorang di zaman Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Beliau ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga memiliki karomah kalau kemanapun ada awan. Jadi kalau kemanapun diiringi awan. Awan tadi itu berbakti kepada dia karena ketinggian makomnya. 400 tahun tidak keluar dari rumah kecuali beribadah kepada Allah. 400 tahun tidak maksiat, zikir terus sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalau keluar tuh heboh sudah. Suatu ketika orang ini berpapasan dengan ahli maksiat. Ketika berpapasan, saling melengos. Ahli ibadah tadi melengos, ahli maksiat tadi melengos. Akhirnya mereka tidak sampai meneruskan, mereka pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, awan tadi berpindah kepada ahli maksiat. Jadi orang senang maksiat, bawa minuman keras, papasan. Yang bawa minuman keras tadi melengos, yang ahli ibadah tadi dia juga melengos. Pulang, makomnya ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya ditaruh di dalam orang yang ahli maksiat keburukannya dimasukkan ke dalam orang yang ahli ibadah. Kenapa bisa seperti itu?
tentang masalah hati. Ketika mereka berpapasan, yang satu mengatakan, "Astaghfirullah, aku sungguh malu dilihat oleh orang ahli ibadah ini." Sedangkan ahli ibadah tadi mengatakan, orang ini nggak punya malu, nggak punya rasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia gunakan hati dan matanya untuk merendahkan orang lain, walaupun ibadah 400 tahun digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting, namanya tazkiyatun nafas. Kita mempelajari ilmu fikih, kita mempelajari ilmu tauhid, jangan lupa kita tentang masalah tazkiyah. Hati-hati kita memperlakukan hati kita kepada orang yang lain. Jangan kita meremehkan orang lain, jangan kita merasa alim, jangan kita merasa soleh, jangan merasa kita lebih mulia daripada orang lain. Ujub, karena dikatakan oleh Nabi Ayub dalam peristiwa Nabi Ayub. Ini untuk menggugah, mengkaji ulang saja. Nabi Ayub sebegitu dahsyatnya diuji oleh Allah dengan penyakitnya. Diuji sampai diambil keluarganya. Nabi Ayub dibisiki, "Ya Allah, kalau memang Nabi Ayub ini hambamu yang soleh, hendaknya Nabi Ayub ini coba engkau uji. Uji apa yang engkau mau tentang hambaku yang soleh ini? Coba engkau ambil daripada hartanya." Diberi bangkrut, Nabi Ayub bangkrut. Masih taat Nabi Ayub, masih tetap istiqomah. "Ya Allah, memang bagaimana kalau Nabi Ayub engkau hilangkan putra dan putrinya, putra-putranya engkau ambil semua." Akhirnya putra-putra Nabi Ayub pergi ke rumah pamannya, jadi gempa hancur rumah Nabi Ayub, terbunuh semua anak-anaknya. Tetap istiqomah Nabi Ayub. Akhirnya diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mungkin Nabi Ayub itu senang dengan badannya. Kalau hartanya nggak seberapa dipikirkan, kalau yang namanya anaknya nggak seberapa dipikirkan, mungkin dia senang dengan badannya. Karena Nabi Ayub itu punya perawakan yang sangat tinggi besar dan ganteng sekali. Maka apa yang kau inginkan wahai iblis? Coba dia buat sakit ya Allah. Dibuat sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga beliau sampai kurus, sampai beliau diusir dari perkampungannya sendirian. Nabi Ayub beserta istrinya di bawah pohon. Akhirnya tidak sampai di situ, iblis masih menggoda. Digoda, istrinya sampai kabur. Kau untuk apa menunggu Ayub? Udah gak punya anak, gak punya harta, gak punya kedudukan, gak punya martabat, gak punya semuanya. Untuk apa kau tungguin? Akhirnya larilah yang namanya istri Nabi Ayub dengan perjanjian nanti akan dicambuk selama sebanyak 70 kali. Akhirnya Nabi Ayub tetap masih berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Maka setan pun merasa takjub. Bagaimana Nabi Ayub ini kok benar-benar bisa tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya iblis pun tidak terima menggoda Nabi Ayub. "Wahai Ayub, aku akan kembalikan harga dirimu, aku akan kembalikan daripada segala-galanya, karena yang membuat ini adalah permintaanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan permintaanku telah dikabulkan oleh Allah untuk membuat engkau bangkrut, untuk membuat istrimu lari, untuk membuat anakmu mati. Semua itu permintaanku agar kau diuji oleh Allah dan kau ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika engkau menuruti perintahku, maka akan aku kembalikan segala yang telah engkau miliki yang dulu." Apa jawab daripada Nabi Ayub? "Aku tetap memilih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memilih engkau." Akhirnya iblis pun pulang di koloninya. Ketika pulang, satu iblis ini udah benar-benar wis menyesal. Aneh, ini ada satu iblis yang khusus menggoda para nabi dan rasul. Kalau ada iblis goda kayak gini, hilang kita tengah jalan. Wah, Allah itu masih cinta kepada kita. Kalau kita itu ilmunya yang cuman seperti Al-Fakir, saya serba kekurangan di sini. Wis setan itu klucuk-klucuk sing bodho. Saya kaliber terus wassalam. Jadi Allah itu menempatkan daripada iblis menggoda seseorang sesuai dengan orangnya. Maka iblis ini yang berbeda memang, ahli betul untuk menggoda para nabi dan rasul. Akhirnya ketika kembali di dalam koloninya pada bingung, ini iblis kok bisa seperti ini, kenapa enggak? Aku ini heran dengan Nabi Ayub. Diuji sedemikian rupa, aku meminta kepada Allah, enggak bergoyang sama sekali imannya. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Ayub dan dikembalikan seluruh daripada apa yang telah diambil oleh Allah kepada Nabi Ayub. Di situ dipancarkan dalam surah Al-Imam Musawi menceritakan muncul daripada air sumber, air panas dan ada air dingin. Ketika
beliau meraup ketika beliau mengusap daripada air dingin, maka kembali daripada kulit Nabi Ayub. Ketika diusap dengan air panas, kembali ketampanan daripada Nabi Ayub. Setelah itu Nabi Ayub dihujani 3 hari 3 malam dengan emas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu dikembalikan lagi wajah Nabi Ayub dan hartanya dikembalikan semua oleh Allah. Ketika sedemikian Allah menguji daripada Nabi Ayub, maka istrinya kembali. Setelah istrinya kembali, yang rencana mau dicambuk 70 kali, maka diganti dengan batangnya gandum dan dicambuk cuma 7 kali karena rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah itu Nabi Ayub pun masih digoda oleh iblis. Udah dikacaukan rumah tangganya begitu hancur, diuji lagi oleh iblis. Memang engkau ini adalah orang yang sabar, wahai Ayub. Iya, aku adalah orang yang sabar. Ketika Nabi Ayub mengatakan aku adalah orang yang sabar, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Ayub, siapa yang membuat engkau sabar? Siapa yang bisa membuat engkau melewati semua daripada usiamu? Adalah aku yang memberikan kekuatan. Aku yang telah memberikan keimanan. Jangan sesekali engkau sombong, wahai Ayub. Maka Nabi Ayub yang seperti itu masih ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa nahnu? Lalu bagaimana dengan kita? Kadang kita nggak seberapa apa yang kita kerjakan, kita merasa sudah mengakui. Dan hati-hati syirik ya. Syirik itu adalah orang yang tidak ada yang mengetahui. Orang itu lo selamat gara-gara saya. Untung kok ada saya. Hati-hati. Kadang selamat kok aku, karena aku menulis bohong. Nah, ini hati-hati yang seperti itu. Jadi seolah-olah yang memberikan adalah kita, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit ini bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menambahkan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan semakin hari kita semakin dijaga oleh Allah, semakin hari kita semakin taat kepada Allah, dan semoga kita semakin hari semakin mendapatkan keridhaan daripada Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'alamana wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa sallam.